Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan langsung lanjut ke pembahasan kali ini ya teman-teman. Teman-teman dan sahabat semua, jadi untuk berhasil ataupun sukses dalam peternak entok ini sebetulnya sangat mudah ketika kita sudah paham. Jadi kali ini kita akan kupas tuntas tentang bagaimana sih supaya kita bisa sukses dalam ternak entok sistem pembibitan maupun pembesaran. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai bagaimana cara yang baik untuk kita beternak entok sistem pembibitan, karena banyak sekali yang mengalami kegagalan, terutama adalah di dalam penetasan entok yang mereka pelihara. Jadi teman-teman dan dapat semua, seperti yang kita tahu bersama bahwa keuntungan yang bisa kita dapatkan dari usaha ternak entok sistem pembibitan ini hanya ada pada penetasan yang sempurna, ya. Jadi percuma rasanya ketika indukan entok sudah mampu memproduksi telur, apalagi dalam jumlah banyak, ya, tetapi proses penetasannya gagal. Ini sungguh sangat merugikan dan ini sering terjadi ya teman-teman. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan, ya, untuk membantu telur-telur entok ini menetas dengan sempurna, yaitu ketika si DOD entok ini merasa kesulitan untuk mecah, ya. Jadi kita wajib membantunya, ya, seperti yang saya lakukan seperti ini. Ini makanya ada kulit cangkang seperti ini, karena memang baru saja saya bantu si anak entok ini untuk keluar dari cangkangnya dengan cara mengupas, ya. Jadi kita kupas ketika kita lihat telur yang ada pada peterangan sudah mulai retak, tetapi anakan entok ini sulit untuk keluar. Jadi kita harus mengupasnya. Itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan. Selain dari kita harus selalu memberikan perawatan-perawatan yang maksimal tentu saja dalam perihal pakan, karena untuk mendapatkan hasil telur yang melimpah tentu saja didukung dengan pemberian pakan yang tepat, ya teman-teman. Nah, inilah salah satu cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa sukses dalam peternak entok sistem pembibitan. Dan kemudian untuk yang sistem pembesaran, sebagaimana kita tahu bersama bahwa sistem pembesaran ini yang kita harapkan hanya dari hasil bobot, ya teman-teman. Jadi kalau bobot, ya, entok yang kita besarkan ini ringan, ya, atau tidak sesuai target, maka kita sendiri yang akan rugi. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan dari usaha ternak entok sistem pembesaran, ya? Artinya supaya untungnya itu lebih besar. Tidak lain tidak bukan kita harus menggunakan cara-cara yang tepat, ya, menggunakan jenis pakan yang tepat, ya, dan melakukan perawatan-perawatan yang maksimal tentu saja, ya teman-teman. Nah, adapun pakan-pakan yang tepat atau jenis pakan yang bisa kita gunakan untuk merawat entok kita dari usia DOD sampai kepada 1,5 bulan, ya, tentu saja kita akan menggunakan jenis pakan pabrikan, ya. Nah, adapun jenis pakan pabrikan yang bisa kita gunakan sudah ada di video saya sebelumnya. Silahkan teman-teman klik saja di channel ini, ya, maka akan teman-teman temukan jenis pakan terbaik, ya, untuk anak entok usia 0 sampai kepada 1 minggu, kemudian 1 minggu sampai kepada 1 bulan, dan usia 1 bulan kepada usia panen. Itu sudah ada di channel ini. Silahkan teman-teman klik seandainya teman-teman memang memerlukan, ya, memerlukan ilmunya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, salah satu cara agar kita bisa mendapatkan keuntungan dari sistem pembesaran ini yaitu dengan pemberian pakan alternatif setelah entok usianya lepas dari usia 1,5 bulan.
yang mana usia 1,5 bulan ini adalah usia yang tepat ya untuk entok ini meninggalkan pakan pabrikan ya, karena kalau untuk selalu menggunakan pakan pabrikan ya, maka hasilnya akan maaf hasilnya tidak optimal ya teman-teman. Jadi untungnya itu sangat sedikit. Inilah pentingnya saya selalu menggunakan timbangan ya. Jadi timbangan itu standby untuk mengecek ya setiap harinya. Dan kemudian untuk sisi pakan atau untuk jenis pakan yang bisa kita gunakan terutama adalah pakan alternatif yang murah ya dan punya nutrisi yang baik. Tentu saja kita akan gunakan ampas ubi, karena ampas ubi ini per 30 kilo harganya hanya 28.000. Jadi sangat murah, tetapi juga bukan murahan ya teman-teman, karena ampas ubi ini juga mengandung nutrisi yang sangat diperlukan oleh entok. Jadi baik sekali untuk digunakan. Nah, mengenai bagaimana caranya supaya entok-entok ini mau mengkonsumsi ampas ubi, tentu saja di video saya sebelumnya juga sudah tersedia. Silakan diklik saja seandainya teman-teman membutuhkan, karena tidak semua entok ini langsung mau ya mengkonsumsi pakan jenis ampas ubi. Tentu saja perlu trik-trik khusus bagaimana supaya entok-entok kita ini mau mengkonsumsinya ya, yaitu dengan cara dicolok terlebih dahulu. Silakan diklik di video saya sebelumnya sudah ada ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman dan sobat semua, untuk kita bisa sukses dan berhasil dalam track entok sistem pembibitan maupun pembesaran, tentu saja tidak akan pernah lepas dari cara-cara yang tepat ya, cara-cara yang jitu dan cara-cara yang tentu saja menghasilkan ya teman-teman. Karena percuma saja kita beternak kalau kita tidak dapat untung ya. Maka apapun yang akan kita lakukan tentu saja intinya kita harus mendapatkan keuntungan. Mengenai cara-caranya silahkan diklik di video saya sebelumnya, sudah lengkap dan sudah tersedia teman-teman. Akhirnya saya harus undur diri ya teman-teman. Assalamualaikum.